والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan, barakallahu fikum hafizakumullah. Contoh yang berikutnya mengenai apa, barakallahu fikum, mengenai yang dikenal dengan syadz, keganjilan dalam suatu hadis itu tidak mengharuskan satu hadis saja. Terkadang beda hadis atau dua hadis. Nah, hadis pertama ganjil, beda dengan hadis yang kedua. Nah, kita lihat. Misal dzalik, contoh yang lainnya. Ma akhraja ashabus sunan min hadis Abi Hurairah, ini ya. Sudah kita baca kemarin ya. Sudah kita bacakan? Sudah ya. Nah, berarti yang lalu sudah kita baca, yang berikutnya. Kata beliau di sini, barakallahu fikum hafizakumullah. Misal akhar. Ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tasumu yaumas sabti illa fima fturida 'alaikum. Ini, bacakan baik-baik ini. Contoh yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la tasumu yaumas sabti illa fima fturida 'alaikum. Jangan kalian puasa pada hari Sabtu kecuali yang sudah diwajibkan atas kalian. Maksudnya ya. Jadi kalau maksudnya bagaimana, kecuali puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan hari Sabtu melewati enggak kira-kira Abdul Ghafur? Ada hari Sabtunya enggak kira-kira puasa Ramadan? Ayo, hari Sabtu bebas kalau puasa Ramadan. Tapi kalau menyengaja hari Sabtu wahana puasa sunnah, enggak bisa. Paham ya? Daud berarti ada sebabnya. Ini menyengaja. Menyengaja enggak ada sebab sebelumnya. Karena puasa hari Sabtu lah. Itu enggak boleh ya. Kalau puasa sebelumnya ada sebabnya enggak masalah. Puasa Daud, sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Pas hari Sabtu pas puasa, enggak masalah. Karena ada sebabnya. Yang dilarang itu kalau menyengaja, menyendirikan tanpa sebab. Paham maksudnya ya? Naam, kita lihat di sini. Fa hadzal hadits yukhaliful hadits alladzi fi sahihain. Hadis ini zahirnya berseberangan dengan hadis yang ada dalam sahihain. Wa huwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat lahu ihda nisa'ihi, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu istrinya berkata pada beliau, innaha sha'imatun hadil yaum, bahwasannya dia puasa pada hari ini. Wa kana yaumal jum'ah, padahal waktu itu hari apa? Hari Jumat. Faqala laha asumti ams, apa kemarin kamu puasa? Qalat la. Kemudian salah satu istrinya mengatakan tidak. Qala atasumina ghadan, apakah kamu akan puasa besok? Qalat la, tidak. Qala fa'aftiri, maka bukalah. Faqalu atasumina ghadan, ya kan berarti hari Jumat posisinya. Paham ya? Ditanya besok apakah kamu puasa? Lah besok hari apa setelah hari Jumat itu? Hari Sabtu. Beliau mengatakan tidak. Wa huwa yaumus sabti, padahal itu hari Sabtu. Ya dulu ala jawazi siyami yaumis sabti, diperbolehkan. Ini berseberangannya ya, menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya puasa hari Sabtu. Lidzalika ikhtilafal ulama fi sihhati hadisin nahyi an siyami yaumis sabti ala aqwal. Oleh karena itu muncullah perselisihan para ulama mengenai kesahihan hadis apa? Larangan mengenai puasa hari Sabtu. Ada larangan, ada pembolehan gitu loh. Seakan-akan zahirnya kontradiksi. Terus bagaimana cara menjamaknya? Cara menjamak atau menjamak itu? Cara menjamaknya bagaimana? Apa menjamak itu? Menggabungkan atau mensinkronkan. Paham ya? Menjamak, dijamak, digabungkan, disinkronkan. Bagaimana caranya kita lihat. Bagaimana? Kata beliau, para ulama berbeda pendapat, namun menjadi beberapa pendapat. Pertama, faminhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan innal haditsa mansukh. Hadisnya sudah mansukh, dihapus. Hadis larangan itu dihapus. Wa hadzal qaul dhaif, tapi ini pendapat yang lemah. Yang mengatakan hadisnya mansukh, dihapus, lemah pendapatnya. Li'anna min syartil hukmi bin nasakh al-'ilm bit tarikh. Karena termasuk syarat menghukumi dengan nasakh, dihapus itu, menghukumi dengan penghapusan itu harus mengetahui tarikh sejarah, duluan mana datangnya. Duluan yang pertama atau yang kedua. Paham ya? Kalau duluan yang pertama otomatis apa? Yang kedua itu yang baru, itu berarti penghapusnya gitu loh. Paham ya? Itu pun enggak sembarangan. Kalau ada dua dalil dohirnya kontradiksi, dari kita baca dulu ya. Dua dalil yang dohirnya berseberangan, kontradiksi. Apa kontradiksi ini? Berseberangan, barakallahu fikum.
itu jangan langsung wah ini mansuh. Dicek dulu. Apa dulu langkah pertama kali? Disinkronkan. Diapakan Abdul Ghafur? Disinkronkan. Digabungkan dulu, bisa atau tidak itu loh. Paham ya? Kalau bisa ya udah. Kalau nggak bisa langkah yang berikutnya apa? Jangan buru-buru dulu, cek dulu. Sebelum nasikh mansukh ada dulu. Naam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kalau misalkan ada situ ada yang rajih yang marjuh, diambil yang rajih, tinggalkan yang marjuh. Paham ya? Kemudian setelah itu dicek lagi. Wah, kok ini enggak ada yang rajih yang marjuh, bagaimana ini? Baru melihat langkah yang berikutnya tarikhnya. Duluan mana antara dua dalil dari itu datangnya. Kalau ternyata duluan yang nah barakallahu fikum yang pertama, berarti otomatis yang kedua yang baru itu ya namanya nasikh. Yang lama berarti namanya mansukh. Yang diamalkan yang nasikh atau yang mansukh? Nasikhnya. Apa maksudnya ya? Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau wa huna la na'lam at-tarikh. Kalau di sini kita enggak tahu sejarahnya. Duluan mana hadisnya, kapan munculnya. Yang kedua, wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berpendapat balil hadis syadzun, hadisnya syadz. Hadisnya syadzun. Ganjil. Li'annahu yukhaliful hadis alladhi fi sahihain alladhi yadullu 'ala jawaz siyam yaum as-sabti. Dikarenakan hadis larangan tersebut berseberangan dengan hadis yang ada dalam sahihain yang menunjukkan bahwasanya bolehnya puasa pada hari Sabtu. Berarti hadis yang larangan itu syadz, ganjil. Yang ketiga, wa minhum man hamalahu 'ala wajhin la yukhaliful hadis alladhi fi sahihain. Masyaallah. Yang ketiga ini di antara mereka ada yang membawa hadis tersebut kepada sisi yang apa? Tidak berseberangan dengan hadis yang ada dalam sahihain. Naam. Wa dzalika bi an yuhmal an-nahyu 'ala ifradi yaumis sabti bisiyam. Maksudnya dirinci sama dia. Paham ya? Dirinci lagi, digabungkan, sinkronkan. Sebenarnya enggak ada pertentangan sebenarnya. Caranya gitu. Itu mungkin bisa jadi larangan itu dibawa kepada mana kalau ifradi yaumis sabti bisiyam, menyendirikan puasa hari Sabtu gitu loh. Larangannya ke situ. Jadi larangannya kalau menyendirikan puasa di hari Sabtu tanpa sebab. Mahum insyaallah. Berarti menunjukkan kalau ada sebab, maka boleh enggak? Boleh. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat sini. Wa amma idza shama yauman qablahu aw yauman ba'dahu fala ba'sa. Adapun ada puasa sebelumnya atau puasa setelahnya maka enggak masalah. Fa hadzal akhiru jama'a bainal haditsain. Maka yang terakhir ini menggabungkan, mensinkronkan antara dua hadis. Wa idza amkana al-jam'u fala syudzudha. Kalau memungkinkan masih bisa disinkronkan, digabungkan, maka enggak ada keganjilan di situ. Kesimpulannya ini ya. Jadi larangan tersebut dibawa kepada makna apa? Menyendirikan puasa di hari Sabtu tanpa sebab. Paham insyaallah? Berarti kalau ada sebab bagaimana? Bisa? Boleh enggak? Boleh. Nah, kita lihat. Bahkan wajib puasa hari Sabtu kalau ada sebab. Puasa Ramadan? Ya enggak? Antum enggak puasa hari Sabtu gimana? Wallahu musta'an. Nah, kita lihat sini. Wajib enggak? Wajib. Kita lihat sini. Kata beliau, li'anna min syartis syudzud al-mukhalafah, karena termasuk syarat ganjil itu mukhalafah, penyelisihan. Wa huna la mukhalafata. Di sini enggak ada penyelisihan lagi, sudah disinkronkan, sudah digabungkan. Faqalu, mereka mengatakan haditsun nahyi an shaumi yaumis sabti mahmulun 'ala al-ifrad. Masyaallah. Ini hadis larangan puasa hari Sabtu itu dibawa kepada apa? Makna kalau menyendirikan. Menyendiri, menyengaja puasa pada hari Sabtu itu dilarang. Paham soalnya ya? Nah. Amma idza jumi'a ilaihi ma qablahu aw ma ba'dahu fala ba'sa hina idzin. Adapun kalau digabungkan barakallahu fikum dengan puasa sebelumnya atau puasa setelahnya maka enggak masalah. Maka tidak masalah barakallahu fikum. Naam. Adapun yang berikutnya, contoh yang berikutnya sekaligus penyelesaian daripada pembahasan mengenai syadz. Nah, barakallahu fikum, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.